9 nawa dosa rezim Jokowi dan Mahkamah Rakyat luar biasa hari ini. Iya, kalau kemarin kita kenal janji-janji Joko Widodo dalam memerintah dan juga rezim-rezimnya di 2 periode ini dikenal dengan nawacita Joko Widodo. Namun hari ini ada pula nawa dosa. Kenapa kayak gitu? Gue pengen ngajak teman-teman semuanya untuk kita sama-sama membuka mata tentang apa yang sebenarnya yang terjadi selama 2 periode rezim pemerintahan Joko Widodo. Pertama, perampasan rumah dan penyingkiran masyarakat. Kedua, komersialisasi, penyeragaman, dan juga penundukan sistem pendidikan. Ketiga, sistem kerja yang memiskinkan, menindas para pekerja. Kemudian kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Gak hanya itu, ada pula korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin dilanggengkan, serta tindakan perlindungan terhadap tindakan korupsi atau para pelaku koruptor. Pembajakan legislasi, kejahatan kemanusiaan, dan pelanggangan impunitas, eksploitasi sumber daya alam, dan manipulasi dalam solusi palsu terhadap krisis iklim, dan terakhir adalah militerisme dan militerisasi. So what do you think about this? Gue rasa kita semua masih cukup waras untuk bisa berpikir dengan rasional bahwa ternyata 9 poin tadi atau mungkin yang lain-lainnya yang masih banyak dan pemerintahan-pemerintahan dan rezim yang sebelum-sebelumnya itu menandakan bahwa kebijakan-kebijakan dari para pemimpin yang terpilih 1 periode, 2 periode maupun 3 periode atau bahkan selama-lamanya itu akan selalu mempengaruhi bagaimana kehidupan rakyat. Sesimpel tentang akses terhadap pendidikan, kebutuhan ekonomi, harga tanah, harga rumah, kebijakan-kebijakan terhadap para pekerja, kepada keluarga, dan lain sebagainya itu pasti dipengaruhi oleh kebijakan pemimpin yang terpilih, teman-teman. So, that's the point. Kalau negara bisa dengan cerdas untuk kemudian melakukan semua itu dan menutupinya dengan dalih bahwa ini adalah sesuai dengan regulasi, ada perubahan regulasi agar kemudian segala-galanya bisa berdasarkan pada hukum, maka rakyat juga harus bisa cerdas dan bisa jeli serta bisa kritis untuk bisa menjadi pengawas terhadap pemerintah yang berkuasa. Hari ini ada yang namanya Mahkamah Rakyat Luar Biasa dan ini juga pernah dilakukan sebelumnya. Mahkamah Rakyat Luar Biasa adalah tempat di mana rakyat bisa dengan bebas menuntut dan juga mengadili rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Aku, kamu, kita semua bisa menyampaikan aduan kita, pikiran kritis kita. Kita juga bisa menjadi saksi dalam proses persidangan di Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini. Kalian bisa akses di mana? Silahkan kalian akses di sini. Gue nge-share ini ke teman-teman semuanya. Gue pengen kita semuanya bisa lebih peduli, lebih kritis lagi di tengah negara yang semakin cerdas dan mungkin juga licik, membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan yang kemudian pada akhirnya menyengsarakan rakyat agar rakyat tidak punya waktu untuk kritis. Kita harus bisa melawan itu.